dan bersama-sama. Teguhkanlah langkah seturut janji-Mu, dan janganlah suatu kejahatan pun menguasai aku ya Tuhan. Marilah kita mempersiapkan perayaan itu berteduh di hadapan Tuhan, memeriksa batin kita akan setiap dosa dan kelemahan kita. Mohon ampun kepada Tuhan supaya dipantaskan merayakan Kristen suci ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang gemuk dalam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, tanamkanlah hukum cinta kasih dalam hati kami, dan datangkanlah kerajaan di tengah-tengah umat manusia. Demi Yesus Kristus Putra Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Ulangan. Di padang gurun seberang Sungai Yordan, Musa berkata kepada bangsanya, "Hai orang Israel, dengarkanlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyang. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu, seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalamnya, yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaan dan akal budi di mata bangsa-bangsa. Begitu mendengar segala ketetapan ini, mereka akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya, seperti Tuhan Allah kita, setiap kali kita memanggil kepadanya? Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum yang kubentangkan kepadamu pada hari ini? Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidup. Beritahukanlah semuanya itu kepada anak-anakmu dan kepada cucu-cucumu serta cicitmu. Demikianlah sabda Tuhan. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Pujilah Allahmu, hai Sion, sebab Ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anak yang ada padamu. Dia menyampaikan beritanya ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari. Ia menurunkan salju seperti bulu domba dan menghamburkan embun beku seperti abu. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Raja
murid-muridnya, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguh, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan surga. Tetapi siapa saja yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Musa mengajarkan hukum Taurat kepada orang-orang sebangsanya, dan aturan dalam hukum Taurat itu terdapat aturan-aturan, terdapat perjanjian-perjanjian, larangan-larangan, norma-norma, dan semuanya itu ditujukan untuk menjaga hubungan antara Allah dan manusia, menjaga hubungan antara manusia dengan manusia, dan juga menjaga manusia hubungannya dengan alam semesta. Semuanya ditujukan atau diarahkan pada keharmonisan dan keteraturan orang-orang pada zaman itu, dan semuanya itu juga ditujukan sebagai sarana keselamatan. Yesus hari ini juga menegaskan kepada kita sekalian, Dia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi Dia datang untuk menggenapinya. Bahkan Yesus sendiri mengatakan, siapa yang tidak melaksanakan hukum Taurat atau tidak menjalankan hukum Taurat itu, dia akan menduduki tempat-tempat yang paling rendah dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, dia akan menduduki tempat yang paling tinggi dalam kerajaan surga. Disinilah Yesus mengajarkan kepada kita sekalian, salah satu jalan menuju kepada keselamatan masuk dalam kerajaan surga adalah menjalankan dan mengajarkan hukum Taurat. Kita diajak oleh sabda Tuhan pada hari ini, perintah Yesus pada hari ini, supaya menjadi mendengar firman Allah, dan yang paling penting adalah melaksanakan perintah-perintah Tuhan. Karena disitulah manusia akan menduduki tempat yang paling tinggi dalam kerajaan surga. Bahkan lebih ekstrem lagi, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia bab 6 ayat 10 dikatakan dengan sangat tegas, "Terkutuklah orang-orang yang tidak melaksanakan hukum Taurat." Oleh sabda Tuhan pada hari ini, kita semua diajak supaya mari kita semua dari hari ke hari kita menjadi pendengar firman yang baik, dan setiap hari kita mendengarkan firman itu. Kita tidak cukup mendengarkan, tapi Yesus mengatakan kita mengajarkannya dan melakukannya. Semoga apa yang kita dengarkan setiap hari dari firman Tuhan itu, kita dengarkan dengan baik, kita simpan dengan baik, dan kita ajarkan lewat sikap dan perilaku kita masing-masing. Pada saatnya kita semua akan memiliki tempat yang paling tinggi dalam kerajaan surga, oleh karena pelaksanaan hukum Tuhan dalam keseharian kehidupan kita. Berkat Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin.
pekerjaan kita, untuk hari-hari hidup kita, setiap tugas dan pekerjaan kita. Semoga semuanya diberkati oleh Tuhan, dan juga berdoa bagi siapa saja yang meminta doa. Semoga semua orang yang meminta doa, semoga permohonan-permohonan mereka masuk hati mereka didengarkan dan dikabulkan oleh Tuhan. Dan sekarang berdoalah para saudaraku supaya persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga sembahan ini diterima dan dimuliakan Tuhan dan keselamatan Allah Bapa sumber kesetiaan, perbarui kiranya perjanjianmu dengan kami berkat roti dan anggur ini. Berkat Yesus saksimu yang setia, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan Kekal. Melalui pantang Engkau menghendaki kami mengucap syukur kepadamu, supaya hati kami yang orang berdosa ini dilembutkan dari kesombongan dan dimampukan untuk meneladani kemurahan hatimu dengan memberi makan kepada mereka yang berkekurangan. Sebab itu bersama para malaikat yang tak terbilang jumlahnya, kami sesuara memuji dan memuliakan Dikau dengan tak henti-hentinya berseru. Persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Adalah misteri iman kita.
Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Hendrikus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santi Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia. Bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Kau Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Kau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersama-Mu. Dan bersama Anak Bapa Allah. yang Maha Kuasa dengan kasih kami, karena Bapa Allah yang Maha Kuasa dengan kasihanlah kami, karena Bapa Allah yang Maha Kuasa dengan berilah kami yang. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tidak Tuhan siapa yang kuasa dan kuasa saya, tetapi salah saja maka saya kasih.
Tuhan, Engkau menunjukkan dalam kehidupan kepadaku dan hadiratmu menggembirakan aku. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau telah menunjukkan kepada kami siapa yang telah melaksanakan hukum-Mu dengan sempurna, ialah Yesus Kristus yang penuh dengan cinta kasih. Maka kami mohon, berilah kami kedamaian dalam mengikuti Dia yang hidup dan berkuasa dengan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih, pergilah, misa sudah selesai. Ya.